Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Mulyawati Dewi, mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 2232011038. Penyelesaian sengketa dalam ajaran agama Islam merupakan topik yang sangat penting, mengingat konflik ini dan perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam Islam, terdapat dua paradigma utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi lebih menekankan pada upaya damai melalui musyawarah dan mediasi. Litigasi dalam konteks hukum Islam dilakukan melalui pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memutuskan perkara di antara orang-orang beragama Islam. Pengadilan agama misalnya memiliki kewenangan untuk menangani berbagai masalah seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Proses litigasi ini diatur oleh hukum yang jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Namun, proses litigasi sering kali dianggap panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, non-litigasi menjadi pilihan alternatif yang lebih disukai dari banyak kasus. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan konsensus. Dalam hal ini, al-syul atau perdamaian adalah langkah awal yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk meredakan konflik. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan beberapa cara, seperti arbitrase atau tahkim dan mediasi. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan. Hal ini dapat mempercepat penyelesaian dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh konkret tentang pentingnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai, beliau sering menjadi mediator dalam konflik antara sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa dialog dan konsensus adalah kunci untuk mencapai kesepakatan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil tanpa memihak. Dalam konteks hukum Islam, batasan perdamaian haruslah tidak menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal. Dengan kata lain, setiap kesepakatan harus tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses penyelesaian dilakukan secara damai, prinsip-prinsip keadilan tetap harus dijunjung tinggi. Penyelesaian sengketa dalam ajaran agama Islam mencakup aspek sosial dan moral. Meskipun umat Islam diajarkan untuk saling menghormati, menjaga hubungan baik antar sesama, hal itu harus memang dilakukan. Oleh karena itu, upaya untuk berdamai sebelum membawa masalah ke pengadilan sangat-sangat dianjurkan. Masalah ke pengadilan masalah pengadilan memang dianjurkan juga ke pengadilan. Tetapi musyawarah dapat menjadi sarana efektif untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, jika perdamaian tidak tercapai melalui musyawarah, maka arbitrase menjadi pilihan berikutnya. Proses arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang dianggap adil dan memiliki pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Hal ini memberikan rasa percaya kepada para pihak bahwa keputusan yang diambil akan adil dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Memang penting penyelesaian sengketa secara non-litigasi, tetapi juga ada hal pentingnya, yaitu terlihat dalam konteks ekonomi syariah. Sengketa di bidang ekonomi seringkali melibatkan kepentingan finansial yang sangat signifikan, sehingga penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien sangat-sangat diperlukan. Dalam hal ini, pendekatan non-litigasi dapat membantu menjaga hubungan bisnis antar semua pihak. Di sisi lain, ada kalanya litigasi menjadi pilihan terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Dalam situasi seperti ini, pengadilan berperan sebagai lembaga penegak hukum yang memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada. Proses ini memastikan bahwa keadilan ditegakkan meskipun dengan cara yang lebih formal. Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak
untuk mendapatkan keadilan tanpa harus mengalami tekanan atau intimidasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap orang untuk memahami hak-hak mereka dalam penyelesaian sengketa. Hal ini termasuk hal yang perlu didengar dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks modern, banyak negara muslim mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional mereka. Hal ini menciptakan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Di era digital saat ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan platform online yang untuk mediasi dan arbitrase semakin populer, memungkinkan aksesibilitas untuk lebih baik pada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini menciptakan peluang baru bagi para penyelesaian konflik tanpa harus bertemu secara pihak. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa dalam ajaran agama Islam mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kedamaian. Dengan mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai langkah awal, serta menyediakan mekanisme alternatif seperti arbitrase, Islam menawarkan pendekatan holistik dengan konflik sosial. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memahami berbagai metode penyelesaian sengketa. Hal ini agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kesadaran akan hak-hak individu serta prinsip-prinsip keadilan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Dan memang pada akhirnya pendidikan tentang penyelesaian sengketa harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan agama di sekolah Islam maupun di sekolah-sekolah menengah lainnya. Dengan pemahaman yang baik tentang cara-cara penyelesaian sengketa secara efektif, generasi yang mendatang akan lebih siap menghadapi tantangan sosial di masa depan. Melalui video ini, insya Allah mungkin teman-teman akan lebih paham mengenai betapa pentingnya penyelesaian sengketa dalam ajaran agama Islam sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.